Celah inilah dimungkinkan kepada teman-teman P3K kita akan berikan. Oh, Bapak yang nyebut ya, bukan Kak ya? Jangan coba-coba memilih orang yang akan pemerintah dicoba-coba gitu loh. Kita siswa sekolah di Badung kan ada PR, ya kan, PR saat kita sekolah itu. Nah, harusnya kita selesaikan dululah PR kita di Badung, barulah kita melalui ke kabupaten lain. Orang India menguasai dunia. Ternyata orang India itu, rata-rata anak-anak di India itu semua diberikan pelajaran bahasa Inggris. Nah, sekarang kita luruskan, Pak. Kemarin kan banyak sekali isu di luar, saking ramenya media sosial, Pak. Jak defisit, Pak dong. Kategori defisit itu apa sih sebenarnya, Pak? Gini loh. Kak, ini menghubungi beliau nih kontak WA-nya langsung loh. Yeah. Dengan DP Pemkab Badung yang nggak pernah diganti. Gak ada filosofinya itu. Apa itu filosofinya? Ayo Karena kasih saya tahu. menuju Badung 1. Sekarang Bapak bilang begini. Maaf ya, aku kok yang salah. Gitu aja Pak, itu Pak. Selamat datang di Bali Respon. Sudah banyak sekali calon kepala daerah yang kesini dan hari ini spesial Kak mendatangkan calon Bupati Badung, teman-teman. Pak Adi Arnawo. Iya. Ini kemarin Bali Responnya keren loh. Pak, sebenarnya begini Pak Adi. Kita langsung aja. Yeah. Sebelum Bali Respon ini berjalan, kita sudah pernah Bali Respon duluan. Yang ada masalah di Badung, masyarakat, masalah biaya dan lain sebagainya. Kak mengeluhkan di media sosial, langsung dibalas. Kurang dari 5 menit, bodang. Itu dasar Kak membuat Bali Respon. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kebetulan beliau mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon bupati di Kabupaten Badung. Nah, kemarin Bali Respon kita ngobrolin langsung nih Pak Adi. Yeah. Kak nggak nanyain gimana kabar dan lain sebagainya. Waktu habis masyarakat butuh penjelasan nih langsung ya kan. Terkait Bali Respon. 2 juta yang kemarin Kak lempar itu. Nah. Oh, yang 2 juta Kak. Yang jelas kami berkomitmen. Siap. Untuk membantu masyarakat di saat-saat Hari Raya Galungan, khusus agama Hindu. Karena terus terang di saat-saat seperti itu kan harga naik. Harga naik, itu dasarnya. Ya, harga naik, kita dalam rangka menumbuhkan daya beli masyarakat, pemerintah hadir gitu. Oh, dari kemungkinan harga naik itu akhirnya dikasihlah 2 juta. Ya. Kak dapat juga ini. Astungkaro. Kak Badung loh. Oh iya Pak. Ya dapat dong ya. Pastilah. Kan nggak ada diskriminasi. Nggak ada. Semuanya dapat. Inklusif. Semuanya. Oke, dicatat ya. Dicatat itu. Nah, sekarang untuk yang 2 juta itu jadi begini. Kan ada bahasanya, nanti dibawa meceki nanti duit. Nah, begitu bahasanya. Sebenarnya kan bukan itu. Ya. Filosofi kita kemarin kan ya ingin membantu masyarakat di saat-saat menghadapi hari-hari besar agama Hindu. Galungan tuh. Ya. Kalau teman-teman yang Muslim kan Idul Fitri, yang Nasrani ya Natal. Jadi di saat-saat seperti itu pasti harga-harga naik. Iya. Dan kita berharap dengan kehadiran pemerintah ini setidaknya bisa meringankan beban masyarakat. Iya, karena harga naik nggak akan sempat untuk dipakai meceki Pak ya. Akan sempat. Ya udah beli celeng aja habis. Ya, include di dalamnya. Include di dalamnya. Oke. Itu yang 2 juta ya. Berarti nanti Bali Respon yang akan mengawasi Pak ya. Silakan. Bali Respon yang akan. Nggak perlu Kak yang ikut nanti lihat langsung. Ini Kak sukanya sama Pak Adi nih. Udah terbukti kalau Bali Responnya mah udah nggak usah diraguin lagi. Terus yang kedua. Jangan main-main sama Bali Respon. Oke, sekarang kita tanyakan lagi kepada Pak Adi nih soal yang kedua Pak. Kan banyak nih masyarakat. Kalau Kak melihat kan banyak siswa yang sekolah di Badung kan gitu kan. Nah, kalau Kak belajar dulu nih Pak, kan namanya kita siswa sekolah di Badung kan ada PR. Ya kan, PR saat kita sekolah itu. Nah, harusnya kita selesaikan dululah PR kita di Badung, barulah kita melalui ke kabupaten lain. Iya. Bapak paham kan? Amat paham. Nah, itu Pak, tolong dari pemahaman Bapak apa jawabannya itu Pak? Ayo. Uang Badung kan memang untuk rakyat Badung. Uang Badung memang untuk rakyat Badung. Iya. Bapak sudah memastikan itu ya? Iya. Iya.
nanti berarti kebutuhan di Badung dulu selesai. Ya kebutuhan Badung kan cukup banyak sekarang. Cukup banyak, ya. Infrastruktur, pembangunan manusianya, kan iya. banyak lah yang harus kita lakukan di Badung ini. Pokoknya Bapak memastikan kalau uang Badung itu untuk rakyat Badung. Oke, tepuk tangan dong. Sudah terjawab, nggak usah ngomong lagi. Jadi sekarang kan banyak yang ngomong, nanti uang Badung dibawa keluar banyak. Kita pair aja di sini Pak ya, kita pair aja. Berarti dengan strategi Bapak nanti dipastikan bahwa rakyat Badung dulu terselesaikan gitu ya. Iya. Tentu kebijakan kita kan karena sumber uang itu memang dari Badung ya oleh dan untuk masyarakat Badung. Oke, tepuk tangan. Kita tegaskan lagi dari, oleh, dan untuk masyarakat Badung. Oke, masyarakat Badung harus dengar nih. Yeah. Nah sekarang pengalaman nih Pak. Di birokrasi selama berapa tahun jadinya Pak? Mendekati 30 tahun. 30 tahun di birokrasi. Nah kan kita tahu Pak. Banyak sekali sekarang isu-isu yang ada di Badung. Pegawai yang ini adalah titipan si A, si B. Nah untuk memperbaiki itu, apakah ketegasan seorang Pak Adi Arnamo ini mampu merombak? Kalau saya nanti diberikan kepercayaan oleh masyarakat Badung, tentu untuk menilai pegawai itu kan ada indikatornya. Ada indikatornya. Ada sistem yang kita bangun untuk kita tidak mau like and dislike, tapi sistem yang akan kita buat dan di dalamnya ada KPI-nya kan. Jadi kalau orang ternyata dia tidak punya kinerja, tidak punya prestasi, ya mohon maaf ya harus. Walaupun titip Mas. Oh enggak. Oke, benar berarti. Nah sekarang begini Pak, seperti kemarin pengalaman Pak kan. Kak Onyot menyampaikan keluhan masyarakat, tapi instansi berpikir kalau Kak Onyot menjatuhkan instansi. Oh enggak, salah, itu paradigma yang salah. Paradigma yang salah seperti itu. Malahan Kak Onyot membantu namanya. Oke, tepuk tangan. Udah. Para kepala dinas dan juga kepala OPD dengarkan ini ya. Saya kan suka ada Kak Onyot ini, ada check and balance kan. Iya Jadi Pak. saya Astungkaro saya bisa memimpin di Badung tidak hanya ABS asal Bapak senang. Asik, asal Bapak senang katanya. Dari masyarakat dalam hal Kak Onyot kan sangat luar biasa, ini membantu kami. Iya. Karena hulu hilirnya nanti kan bagaimana kita membuat kesejahteraan buat masyarakat Badung. Betul sekali, tepuk tangan lagi sekali dong. Banyak tepuk tangan sama Bapak nih. Jadi begini Pak. Iya. Kalau dari menilai seorang pemimpin Pak, pasti yang pertama penampilan dong. Iya. Bapak ini loh udah ganteng, suaranya tebal kayak korigor. Ya kan Pak, satu Pak. Ke kamera itu Pak, bilang satu kata aja Pak. Iya. Kalau cewek denger ini, luluh langsung milih, langsung benar dah. Kemarin Pak Koster juga tak kerjain Pak. Oh ya? Editor saya mantap ini bisa dibuat kayak PWK di sini Pak. Tenang Pak. Nah sekarang Bapak bilang begini. Maaf ya, aku kok yang salah. Gitu aja Pak. Itu Pak. Besok biar di. Masa dipeluncur. Iya, enggak apa-apa Pak, sekali buat ini lah. Ya ke sana Pak. Iya. Gimana muka ganteng, wajah-wajah stay cool itu suara kan keren. Udah Pak, di sana Pak. Maaf ya, aku kok yang salah gitu. Maaf ya, aku kok yang salah. Oke Pak, kita lanjut. Sekarang tadi udah tak kerjain. Sekarang kita ngomongin masalah air di Pecatula Pak. Selatan. Ya. Masalah air selatan ini memang masalah yang sangat urgent sekali loh Kak. Ya memang sekarang sudah berproses juga masalah perbaikan jaringan pemipaan. Iya. Ini sudah memang kita seperti apa yang sampaikan tuh sudah B2B sekarang. Iya, kerjasama dengan pihak ketiga berarti Pak ya? Pihak ketiga kita harapkan nanti 2025 sudah running kan gitu. Nah sekarang begini Pak, kalau itu kan lama prosesnya. Kalau yang jangka pendek ini untuk membantu masyarakat kecil nih Pak, yang apakah mereka kan ada isu beli air dan lain sebagainya. Ada nggak solusi jangka pendek dulu Pak? Iya jangka pendek, Astungkaro saya jadi bupati, saya akan perintahkan PDAM. Oh berarti pilih kalau gitu. Pilih dong. Pilih ya kan? Saya akan perintahkan segera bergerak untuk terutama mensupport, memenuhi kebutuhan masyarakat yang untuk kebutuhannya dia. Tapi bukan loh yang komersil loh. Bukan komersil tapi yang kebutuhan untuk masyarakat, untuk minum masyarakat, saya akan dorong PDAM-nya. Yang pakai mobil tangki lah ke sana. Oh iya. Oh solusi konkret.
Jangka pendek. Jangka pendek. Sambil kita menunggu proses ini jalan gitu loh. Oke. Tapi ada perkembangan baru, Kak. Iya. Ada perkembangan baru sekarang. Zidane dalam waktu dekat sudah akan diresmikan. Bendungan Zidane. Ya. Kemarin kebetulan saya datang ke sana. Saya lewat sana ke masyarakat, saya lihat bahwa dalam bulan Desember ini sudah running. Harapan kita 2025 itu udah air dah ini masuk. Nah, sudah ini kan ada menjadi dewasa ya. Iya. Dewasa kita ininya udah 95% dah Bendungan Zidane itu udah oke, akan diresmikan. Kalau nggak salah saya dengar informasi Pak Presiden katanya akan meresmikan. Akan meresmikan itu. Berarti apakah dengan adanya Bendungan Zidane itu akan mencukupi jumlah air ke Badung Selatan tuh Pak? Ya setidaknya kan membantu. Iya. Ditambah sekarang aja sebenarnya saya sempat koordinasi ada 250 liter per detik yang belum optimal kita manfaatkan. Karena apa? Jaringan kita tidak jaringan yang masalah berarti. Maka jaringan ini kita perbaiki sekarang. Iya. Jaringan ini 250 liter per detik masuk, Zidane masuk kan lumayan. Lumayan. Jadi semoga bisa tercukupi lah semua kebutuhan air di Badung Selatan. Oke, tepuk tangan dong. Nah, sekarang Pak, kalau kita bicara soal menjadi seorang pemimpin di Badung, Pak. Iya. Tantangannya kan sangat luar biasa sekali. Iya. Masyarakat Badung ini terbiasa dengan, mohon maaf nih, Bupati Bares. Sudah terbiasa dengan itu. Apakah tidak ada arah bagaimana membuat masyarakat tidak hanya cenderung untuk begini Pak, tapi untuk bisa menghasilkan. Nah, dari sudut pandang Bapak bagaimana? Ya saya setuju. Memang kalau kita ke depan, ideal goalnya kan ke sana. Iya. Contoh, kenapa saya buat program memberikan bimbingan les bahasa Inggris itu kepada semua anak di Badung. Di setiap desa itu? Iya, berbanjar. Berbasis Banjar. Iya. Seperti yang Tiang sampaikan bahwa kita ingin menjadikan Balai Banjar itu sebagai pusat peradaban kan. Iya. Salah satunya kita memberikan ruang di sana spesies untuk belajar berbahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Pasti ada pertanyaan. Iya. Pak Adi ini kenapa sih bahasa Inggris? Padahal kita kan saya bukan meninggalkan bahasa ibu kita, enggak. Bahasa ibu kan sudah diberikan di sekolah. Tapi ada tambahan bahasa Inggris. Saya pengen 5-10 tahun lagi dalam rangka membangun manusia di Badung ini benar-benar siap kita, udah go internasional. Iya. Mohon maaf ya, saya melakukan program ini, saya ingin bahwa masyarakat Badung ini sudah siap globalisasi. Iya, kita bicara globalisasi, bahasa Inggris nggak bisa gimana? Ada bule nggak ngomong nanti. Jadi kita hidup dari turisme, Kak. Iya. Oleh karena itu saya siapkan ini. Nah, sehingga bayangkan 5-10 tahun lagi akan ada kita siapkan generasi yang produktif dan memiliki daya saing. Gimana dia memiliki daya saing ketika dia bahasa Inggris? Bahasa Inggris nggak bisa. Ya, sedangkan itu bahasa internasional, ingat. Iya. Kenapa bukan bahasa Spanyol? Ya bahasa Inggris itu bahasa internasional. Di mana-mana pun kita bahasa internasionalnya adalah Inggris. Nah, yang kedua lagi perlu saya sampaikan sama Kak Onyet dan pemirsa juga. Iya. Tahu nggak sekarang Inggris sekarang menguasai dunia. Orang India menguasai dunia. Ternyata orang India itu, rata-rata anak-anak di India itu semua diberikan pelajaran bahasa Inggris. Sekarang ada di mana-mana orang India. Karena dia tidak ada sekat lagi masalah bahasa. Iya. Coba Kak, tidak semua orang loh mindsetnya ingin memberikan tambahan pelajaran untuk anaknya untuk berbahasa internasional. Iya. Nah, biaya juga Pak, biaya. Nah, oleh karena itulah kami hadir, Asmkaro, maka rakyat Badung itu jangan ragu-ragu milih Pak Adi Cipta ini. Pilih, saya akan lakukan untuk bukan hanya membangun infrastruktur saja. Betul. Kita membangun manusia juga penting. Membangun manusia juga Pak ya berarti ya. Iya, gitu loh. Oke, berarti nanti tidak usah bayar les lagi bahasa Inggris, nggak usah. Terus apalagi Pak kalau untuk pendidikan yang di Banjar? Saya rencana juga mengasih untuk Yohano untuk latihan gamelan, saya guru les. Budaya juga sekalian. Juga, termasuk nari juga. Sehingga nanti saya pingin seperti apa yang Tiang sampaikan menjadi pusat peradaban di Balai Banjar itu. Sekarang bagus-bagus kan? Ini. Sehingga dalam seminggu tuh penuh aktivitas ada di Banjar. Iya. Jadi tempat belajar juga Pak ya? Iya. Saya sengaja orang belajar bahasa Inggris tidak di sekolah karena saya ingin ada satu perubahan lah suasana tuh. Nanti anak-anak boring nanti terus jenuh dia lihat gurunya, lihat ininya. Betul sekali. Ada perubahan lah. Ya, bapak-bapak yang bosan di rumahnya juga bisa lihat guru-guru cantik di Banjar kan? Ya, Kak bisa ngantar tujuh kan bisa. Iya kan, sambil UMKM bisa hidup dong. Oh ya di Banjar nanti. Iya, UMKM bisa hidup. Gitu iya. Perputaran uang tuh kan ada. Betul sekali. Tepuk tangan dong, programnya keren nih Pak Adi ya. Nah sekarang begini Pak, saya penasaran sekali Pak. Waktu debat kemarin ada bahasa, janganlah menina-bobokkan masyarakat dengan janji-janji yang fata morgana. Saya
Kalau Kak tuh nggak akan menanyakan kenapa Bapak menjawab itu. Siapa yang ngajarin itu, Pak? Ya, spontan lah. Spontan itu, Pak, Karena ya? begini loh, Kak. Gini. Iya, iya. Kita fair lah, kita ini sama-sama untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Ya sah-sah saja lah. Ya. Tapi yang realistis dong itu. Betul. Karena jangan sampai kita menabuhkan masyarakat dengan janjinya, tapi nggak akan mungkin gitu loh. Asik bahasanya lo, retorika. Tapi saya bukan berarti ya gimana ya, saya terus terang hal-hal yang realistis yang kita bisa berikan untuk rakyat, ya itu yang kita harus sampaikan. Karena nanti kalau tidak tercapai ya dituntut, ya kan? Gitu. Nanti beri respon yang nuntut kan repot nanti kan. Jadi konslet jadi kalau ini susah kita dong. Iya benar-benar, Pak. Oke, kita lanjutkan bersama Pak Adi. Mohon maaf suasananya panas sekali. Lepas terus ini susah jadinya, Pak. Nah sekarang, Pak. Sekarang kita bicara soal APBD di Badung. Badung bumi sugih. Ada lagu begitu, udah bango. Pemimpinnya kan sugih kan gitu, ada lagunya. Nah sekarang apakah benar itu yang terjadi selama ini, Pak? Masa pemimpinnya aja yang sugih di Badung? Enggak juga lah. Kan? Jangan dong seperti itu. Iya kan? Masyarakat kan juga nyaman. Masyarakat juga menikmati. Buktinya dulu banyak yang gratis. Ya kan? Nah sekarang mungkin banyak yang masyarakat yang bertanya, kok ada beberapa program itu yang macet. Nah itu apa itu, Pak? Program kemarin macet itu yang pertama kan kita persoalan karena COVID kemarin. Yang kedua ada persoalan regulasi kemarin tidak memungkinkan, sehingga kan tidak boleh kita paksakan. Gitu. Nah sekarang sudah kita, makanya kita sempat kemarin ada beberapa, termasuk di KBS kan ada yang di luar layanan BPJS itu kan. Kita sempat koordinasi ke pusat juga. Akhirnya kita diberikan rumahnya di SIPD itu, maka kita bisa jalankan lagi. Oh, jadi saya pikir semua itu sepanjang itu positif, saya kira kita bisa koordinasi dengan pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat lah yang membuat rumahnya. Di SIPD itu, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Di sana terkait dengan perencanaan, memasang kode anggaran di dalam SIPD itu. Nah setelah itu saya kira nggak ada masalah. Sepanjang uangnya ada gitu. Kebetulan kapasitas fiskal kita memungkinkan pasca COVID ini, ya kan ini kita dorong. Nah sekarang kita luruskan, Pak. Kemarin kan banyak sekali isu di luar, saking ramenya media sosial, Pak. Jak defisit, Pak dong. Kategori defisit itu apa sih sebenarnya, Pak? Gini loh, defisit ketika persediaan anggaran dengan belanja kita nggak mencukupi. Yang nak blog nih, Pak. Artinya gimana maksudnya, Pak? Kalau kita sekarang bicara defisit kan belum bisa kita lihat, ini kan masih berjalan anggaran. Iya. Kan artinya begini, Pak. Rencananya kita dapat bekal misal 10 juta. Tapi dikasih bekal cuma 8 juta gitu maksudnya, Pak. Kan begini. Iya. Ini kalau kita bicara APBD itu, pendapat itulah asumsi. Termasuk APBD juga asumsi. Siapa yang berani memastikan tahun 2023 itu akan menjadi sekian? Iya. Ya itu kan asumsi juga berdasarkan pertimbangan yang realistis. Kadang-kadang di saat seperti ini kan faktor eksternal juga penting. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang dengan kejadian gunung lewat, atau kan pesawat nggak bisa. Ini akan berpengaruh. Ini akan berpengaruh juga. Terhadap pendapatan banyak wisatawan yang cancel. Ini juga harus diperhitungkan. Nah, kondisi-kondisi inilah ada langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak menjadi hutang. Saya udah biasa ngadepin kayak begitu. Karena udah di birokrasi lama. Saya udah di birokrasi, maka ada orang birokrasi yang paham dengan anggaran. Marketingnya masuk ini, Mas. Jadi jangan coba-coba memilih orang yang akan pemerintah dicoba-coba gitu loh. Iya. Saya terus terang udah biasa ngadepin kayak begini. Situasi pemasukan yang tidak sesuai. Jadi dalam kondisi seperti itu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Nah kalau dari Adi Cipta sendiri agar bisa menjaga kestabilan keuangan di Badung, apa langkahnya itu? Salah satu tentu kita realistis. Kalau kita bicara sebentar misalnya ternyata pendapat kita tidak mungkin, kan tentu kita bisa belanja, kita kurangi gitu loh. Yang belanja yang memang tidak terlalu urgent. Nah, terutama yang pokok, masalah kesehatan, pendidikan prioritas itu. Masalah kepegawaian prioritas. Yang lain-lainnya mungkin bisa kita tunda. Nah, begini Pak, terkait kepegawaian nih Pak ya gini. Mohon maaf nih Kak, sebagai orang Badung dengan banyak yang mengeluhkan,
orang Badung nggak bisa sombong lagi nih Pak. Kenapa? Iya kalah penghasilan sekarang sama ini Pak. Ya, walaupun kita udah gede penghasilan kan nggak boleh sombong juga. Iya, bukannya gitu biasanya kan. Wah Badung nih bos, senggol dong emang, kan begitu. Emang Badung siapa yang kan kalau kita lihat TP Badung kan tinggi. Iya, yang baru-baru Pak. Oke. Ini saya jelaskan sekarang. Iya. Saya jelaskan. Di dalam struktur belanja APBD itu ada satu ketentuan menyatakan bahwa belanja pegawai itu maksimal 30%. Maksimal 30%. 30%. Oke. Kalau saya melihat Kabupaten Badung sekarang ini, kalau tidak salah ya, mudah-mudahan nggak salah ini, karena saya udah keluar di Sekda, itu belanja pegawai baru di angka 24 atau 26. 24-26%. Jadi masih ada space lagi 6 atau lagi 4% yang masih bisa kita berikan kepada diarahkan untuk kepada. Tapi kan kita tidak full semua seperti itu. Iya. Celah inilah dimungkinkan kepada teman-teman P3K kita akan berikan. Oh, Bapak yang nyebut ya bukan Kak ya? P3K ya. P3K. Karena di dalam ketentuan itu pegawai itu mendapatkan tambahan penghasilan dapat diberikan. Bukan wajib, dapat diberikan. Tapi kan Pak Giri Prasto selama ini, dan waktu itu saya jadi, kan saya selalu walaupun dapat, tapi saya wajib berikan. Wajib berikan itu ya. Itu bentuk komitmen kami selaku pimpinan. Iya. Kepada ASN untuk memberikan reward atas kinerjanya. Nah sekarang begini Pak, kita langsung kesimpulan aja Pak. Dengan pernyataan Bapak begitu, ada kemungkinan akan meningkat berarti nanti ini Pak? Kenapa tidak? Wah, udah terjawab, udah. Berarti bayangkan. Iya. Bayangkan Kak, logikanya. Sekarang 30% itu, anggap 6% itu masih sisa. Ya. 6% tahun sekarang dengan 6% 2005 kan beda. Indeksnya. Iya. Mungkin bisa menjadi 6% sekarang ada sekitar 100 miliar. Mungkin 6% 2025 bisa menjadi 200 miliar atau menjadi 150 miliar. Iya. Inilah saya akan arahkan nanti. Oh, tapi yang sudah dapat sekarang itu tidak usah naik dulu. Yang belum ini kita arahkan P3K. Ajak setuju. P3K ini akan saya berikan dari uang itu. Sambil menunggu nanti saya punya kebijakan adalah yang lama-lama ini biarkan seperti itu dulu. Yang kelebihan ini saya akan bawa ke P3K. Sehingga nanti akan mengejar yang lama. Terjawab sudah buat P3K Badung yang bertanya selama ini aman Pak. Makanya saya bilang P3K itu jangan ragu-ragu. Pilih Pak Adi mantan Sekda. Pilih Pak Adi mantan Sekda, sudah dihitung semuanya. Udah saya pikirkan semua itu. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Adi dong. Terjawab semuanya. Nah Pak, begini Pak. Ini terakhir kan Bali Respon ada 4 tahap Pak. Iya. Pertama keberanian. Kak butuh suaranya, keberanian. Untuk tanda tangan komitmen. Pak Adi lolos apa tidak? Lolos apa tidak? Lolos. Tepuk tangan. Lambat kalian pendukung. Terus yang kedua, Pak, kepedulian Pak. Bali Respon kita tahu pejabat biasanya sangat sulit dihubungi. Nah kan Kak ini menghubungi beliau nih kontak WA-nya langsung loh. Yeah. Dengan DP Pemkab Badung yang nggak pernah diganti. Gak ada filosofinya itu. Apa itu filosofinya? Ayo karena kasih saya tahu. menuju Badung 1. Jangan ngidangin. Oh berarti itu filosofinya. Iya saya fokus bahwa saya menuju Badung 1, saya ingin ngayah untuk pesawat Badung. Oke luar biasa. Nah sekarang gini Pak. Yang lain kan ganti DP itu. Ada bersama paslon, sama calon kan wakil. Bapak nggak ganti itu. Saya jauh lebih mulia, saya menuju Badung 1. Itu kan lambang Badung. Iya. Setia artinya. Setia kepada masyarakat Badung. Tepuk tangan dong. Ya. Terus yang ketiga nih Pak, ada kecerdasan. Sudah dijawab tadi. Soal air beres, soal kesenjangan TPP tadi sudah beres. Dan sekarang Kak juga tenang. Untuk ribut di Badung udah di backup sama beliau. Sudah beres juga. Aman Bali Respon di Badung akan jalan terus. Aman. Ya. Nah yang keempat Pak. Kita ada level kebijaksanaan. Jadi di level kebijaksanaan ini biasanya Kak tahu mungkin banyak biaya yang habis. Banyak tenaga yang habis untuk menjadi seorang pemimpin. Dan itu akan menimbulkan sebuah ego Pak. Nah dengan ego itu kita akan melihat kebijakan seorang Pak Adi. Apakah Bapak bersedia jika menang nanti bersama Kak untuk datang ke tempat yang kalah
Ayo kita bangun Badung sama-sama. Tolong dijawab. Pastilah. Karena bagaimanapun juga kita membangun Badung kan tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Kita harus ada dukungan semua stakeholder, masyarakat termasuk rival kita lah, kompetitor kita kemarin kita. Karena saya kira ada beberapa program-program yang memang kita harus dorong juga. Gitu. Yang penting tujuannya bagaimana kita mewujudkan masyarakat Badung yang sejahtera. Sejahtera. Berarti kan intinya nanti kalau sudah selesai kebijaksanaan jalan, kita salaman nanti, walaupun ada di posisi tidak di posisi Bapak sekarang, akan tetap dibantu oleh Bapak saat ini. Ya, tepuk tangan dong, udah terjawab kebijaksanaan ya. Tapi janjinya Kak tagih nanti. Silakan. Nanti kesepakatan kita ketemu, kalau seandainya Astungkara Bapak menang ya. Astungkara Bapak menang. Nanti kesepakatan setelah ada keputusan menang atau saat setelah dilantik baru ketemu. Gimana? Kita sepakati dulu. Menurut Bapak. Ya terserah Kak Onyot aja. Oh terserah aja nanti ya. Nanti tak telepon langsung Pak ya. Oke, deal kita deal. Jadi sudah terjawab semua. Dan Kak selalu bilang siapapun yang datang ke podcast ini Kak akan beri dukungan untuk menjadi seorang pemimpin di daerahnya. Nah untuk masyarakat Badung, Kak juga masyarakat Badung kayaknya udah mulai ada tujuan untuk nyoblos siapa ini. Coblos nomor 2 aja dah. Udah ikut lah nomor 2 lah. Dan untuk masyarakat Badung tolong, jika kalian percaya kepada Adi Cipta, karena ini paket kan. Adi Cipta, apalagi wakilnya silat kemarin. Di backup sama Jawara beliau ini kan. Nah, berikanlah kepercayaan kalian pada tanggal 27 November nanti. Datang ke TPS, jangan sampai golput. Berikan kepercayaan kalian. Karena apapun yang kalian lakukan pada tanggal 27 nanti, satu coblosan kalian itu akan menentukan nasib Badung 5 tahun ke depan. Benar Pak? Betul. Ada sedikit untuk masyarakat Badung Pak, silahkan. Ya tentu pada kesempatan ini melalui forumnya Kak Onyot, saya pasangan Adi Cipta mengajak masyarakat Badung untuk kita bersama-sama membangun Badung. Dan tentu yang kedua juga saya berharap bahwa saya bisa membangun Badung bersama Bapak Ibu semua masyarakat Badung. Ya tentu dukungan masyarakat juga saya harapkan pada tanggal 7 November untuk mendukung pasangan Adi Cipta sehingga saya bisa memimpin Badung dalam 5 tahun ke depan. Dan saya bisa mewujudkan apa yang saya sampaikan di depan Kak Onyot tadi. Bali Respon ini. Gitu. Bali Respon, tepuk tangan dong. Kalau dari Kak cuma cukup itu aja. Karena kita sudah membuktikan sendiri. Kalau kita bicara siapa yang punya pengalaman, siapa yang tidak punya pengalaman itu akan berdebat terus. Bali Respon ini, Pak Adi tahu kok kalau Kak minta tanda tangan ke Suyadinata. Suyadinata tahu Kak jujur minta tanda tangan ke Pak Adi. Jadi inilah demokrasi Pak ya. Jadi isu-isu kalau Kak Onyot diintimidasi, nggak ada Pak. Semuanya berjalan sesuai dengan alurnya Pak. Fair kita bertarung dalam dunia politik, tapi ini dalam masa pilkada saja. Setelah itu akan ada fase kedamaian nanti. Kita harus saling merangkul lah. Saling merangkul nanti Pak ya. Apa cocoknya acaranya nanti ngelawar atau kita ngopi? Cocoknya nanti Pak. Coba kalau menurut Bapak lah. Terserah Kak Onyot aja lah. Terserah ya nanti ya. Nanti kita kumpul duduk. Kak Onyot jangan jauh-jauh deh. Ketika saya pasca debat kan saya sudah pasti berangkulan sama. Iya. Oh iya sudah kelihatan. Dari situ aja udah kelihatan. Oke tepuk tangan dong. Mungkin itu aja obrolan kita hari ini Bapak. Terima kasih. Mohon maaf atas AC-nya yang begini. Kalau ada APBD boleh oper ke sini. Bercanda Pak. Iya kan. Siapa tahu nanti kalau ada apa-apa di Badung, libatkanlah orang tua ini Pak. Siap. Tolonglah. Siap. Tapi kalau Bali Respon protes jangan dimarahkan nanti. Enggak lah. Pokoknya selalu didengarkan Bali Respon Pak ya. Ya saya minta Bali Respon harus selalu ikut mengawal. Check and balance itu saya minta antara masyarakat melalui Bali Respon dengan pemerintah. Oke, tepuk tangan. Cukup sekian itulah Bali Respon. Sampai jumpa lagi di Bali Respon selanjutnya. Woo!